Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang perubahan materi dan lambang unsur. Konsep itu akan kita ulangi sebentar untuk mereview agar kalian paham dalam mempelajari konsep persamaan reaksi. Nah, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Konsep persamaan reaksi. Persamaan reaksi tidak lepas dari konsep yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang perubahan materi dan lambang unsur serta rumus kimia. Nah, untuk mereview konsep yang kemarin, maka kita lihat tayangan berikut. Nah, perubahan kimia itu dinamakan juga dengan reaksi kimia. Masih ingat apa ciri-ciri suatu reaksi kimia? Ya, mari kita lihat. Suatu zat yang mengalami reaksi kimia itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, timbul gas. Yang kedua, adanya endapan. Yang ketiga, adanya perubahan warna. Dan yang keempat, adanya perubahan suhu. Suatu reaksi kimia ini bisa nampak bersamaan. Jadi, suatu reaksi kimia itu bisa nampak gejalanya 4 ini. Atau hanya sebagian yang nampak. Nah, rumus kimia, mari kita ingat rumus kimia yang kemarin. Ca3PO4 itu adalah kalsium fosfat. Masih ingat ya? Dalam satu molekul kalsium fosfat mengandung berapa jenis atomnya? Ya, ada 3. Apa saja? Ca, apa itu Ca? Ca adalah kalsium. Apalagi P. P itu adalah fosfor. Dan satu adalah oksigen. Dalam satu molekul kalsium fosfat mengandung berapa jenis kalsium? Ya, ada 3. Jadi indeks 3 itu menunjukkan jumlah kalsiumnya 3. Kemudian P fosfor, berapa jumlahnya? Bukan 1, karena ini ada dalam kurung. Maka angka yang ada di luar kurung ini sebagai pengalinya. Sehingga fosfornya itu berarti 1 dikalikan 2. Sehingga fosfornya itu ada 2. Oksigen, berapa oksigennya? Oksigennya berarti 4 dikalikan 2 ada 8. Ini adalah satu molekul kalsium fosfat mengandung kalsiumnya 3, fosfornya 2, oksigennya ada 8. Nah, perhatikan yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu ada koefisien namanya ini. Ada koefisien 2. Maka membacanya 2 molekul kalsium fosfat. 2 molekul kalsium fosfat. Mengandung berapa jumlah atom Ca-nya? Kita lihat. Ca-nya itu berarti indeksnya jadi 3 dikalikan dengan koefisiennya 2. Maka kalsiumnya ada 6. Fosfornya berapa? Nah, fosfornya itu semula jumlahnya 1 dikalikan dengan indeksnya itu 2 dikalikan dengan koefisiennya yaitu 2, maka jumlah fosfornya sebanyak 4. Sekarang oksigennya. Berapa oksigennya? Semula 4, ya, oksigennya semula 4 dikalikan indeksnya 2 dikalikan koefisiennya 2, maka jumlah oksigennya adalah berapa? 16. Mudah bukan? Nah, kalau sudah selesai ini difahami, kita akan tinggal mudah untuk melajari reaksi kimia. Nah, sekarang kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. 4.2 mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, maka setelah kalian memahami reaksi kimia, maka kalian harus bisa menerapkan cara penulisan persamaan reaksi dari suatu zat. Yang berikutnya, menerapkan langkah-langkah dalam penyetaraan persamaan reaksi. Contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Di sini Ibu mempunyai batu gamping. Dan ini air. Apa yang terjadi jika batu gamping dimasukkan dalam air? Ini adalah air biasa ya. Kalian sudah biasa yang berada di pedesaan melihat bagaimana seorang tukang batu ini membuat suatu batu gamping. Suatu lelehan batu gamping ya. Jadi batu gampingnya dimasukkan ke dalam air. Nah, lihat apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nah, batu gamping tadi di sini keluar gas. Jadi gas. Tadi salah satu ciri dari suatu reaksi kimia adalah timbul gas. Jadi tabung reaksi yang isinya tadi batu gamping itu adalah adanya gas. Salah satu ciri dari suatu reaksi kimia itu adanya gas. Sehingga batu gamping yang dimasukkan ke dalam air itu termasuk reaksi kimia. Apa tadi cirinya? Ya, salah satunya itu adalah timbulnya gas. Kalau kita perhatikan suhunya, nah ini suhunya hangat. Berarti ada perubahan suhu. Jadi kalau kita sentuh, maka di dinding dari gelas kimia ini suhunya meningkat. Maka ada perubahan suhu. Nah, sehingga batu gamping dimasukkan dalam air, ini termasuk reaksi kimia. Apa cirinya tadi? Ya, timbul gas dan ada perubahan suhu. Nah, bagaimana proses reaksi kimianya? Nah, ini ya. Batu gamping itu ada rumusnya CaCO3. Dalam kimia namanya kalsium karbonat. Diberi simbol S, dalam kurung S kecil. Apa artinya? S itu solid, artinya bahwa batu gamping ini wujudnya padat. Plus itu berarti direaksikan. Jadi plus itu direaksikan H2O. H2O itu adalah air. Diberi simbol L. L adalah liquid. Maka air murni wujudnya liquid, cair. Tanda panah itu adalah hasil reaksi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kalsium hidroksida Ag, itu adalah aqua, larutan kalsium hidroksida, dan CO2, gas. Jadi hasilnya adalah kalsium karbonat, kalsium hidroksida beserta karbon dioksida yang berupa gas-gas tadi yang timbul. Nah, apakah reaksi ini sudah setara atau belum? Maka kita cek jumlah masing-masing atom sebelum reaksi dan jumlah masing-masing atom sesudah reaksi harus sama. Kita cek. Ca sebelum reaksi berapa jumlahnya? Ca sebelum reaksi jumlahnya 1. Sesudah reaksi berapa jumlahnya Ca? Kita lihat, Ca sama-sama 1. Maka Ca sudah setara. Nah, kita lihat berikutnya. C karbon. Karbon berapa jumlahnya? 1. Kita cek yang hasil reaksi. Karbon berapa jumlahnya? 1. Maka karbon sudah setara. Kita lihat O-nya. O-nya berapa ini? O-nya ini 3. Kita lihat lagi. Oh, ini masih ada O. Berarti kalau ada tambah, maka kita jumlahkan seperti matematika. O-nya ini adalah 1. Jadi ini O-nya tadi 3 ditambah 1, O-nya 4. Maka sebelum reaksi O-nya 4, maka sesudah reaksi harus 4 juga. Kita lihat. O-nya berapa ini? Ini bukan 1 tapi 2. Ingat ada indeks di 2 di sini. O-nya ini berarti 2 ditambah ini juga 2. Berarti O-nya 4. Maka reaksi ini adalah reaksinya sudah setara. Ya, paham ya? Mudah bukan? Nah, tugas yang pertama itu adalah tuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara batu gamping yang dimasukkan ke air. Yang B, jelaskan mengapa peristiwa tersebut merupakan reaksi kimia. Dan yang C adalah mana yang merupakan reaksi dan mana yang merupakan hasil reaksi. Ingat tadi ya, pada persamaan reaksi tadi, zat yang berada di sebelah kiri itu adalah pereaksi. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah hasil reaksi. Nah sekarang kita ke penyetaraan reaksi.
Penyetaraan reaksi. Reaksi dikatakan setara jika jumlah masing-masing atom yang sebelah kiri itu sebelum reaksi sama dengan jumlah masing-masing atom yang berada di sebelah kanan hasil reaksi. Itu adalah setara. Kemudian jumlah muatan ruas kiri sama dengan jumlah muatan ruas kanan. Nah, bagaimana metode penyetaraannya? Metode penyetaraannya ada dua jenis, itu cara langsung dan yang berikutnya adalah cara tidak langsung. Di sini kita akan membahas tentang cara langsung. Karena kalau menggunakan cara tidak langsung itu akan kesulitan karena menggunakan rumus matematika. Nah, sekarang kita coba. Nah, perhatikan bagaimana membacanya. Membacanya adalah gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan uap air. H2 itu air, G itu gas, berarti air yang berwujud gas namanya uap air. Nah, perhatikan reaksinya yang mana reaksinya? Ya, reaksinya adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Hasil reaksinya yang mana? Hasil reaksinya adalah yang air. Kita cek jumlah masing-masing atom. Hanya sebelum reaksi berapa? Ya, 2. H sesudah reaksi berapa? Kita perhatikan, hanya juga 2. Maka hanya sudah sama. Sekarang O-nya. O-nya berapa? O-nya 2. O-nya ini berapa? O-nya masih 1. Nah, O-nya belum setara. Maka kita kalikan, kita beri angka koefisien. Karena O-nya ini 2, O-nya ini 1, maka kita kasih koefisien 2 di sini. Nah, berarti O-nya sudah 2. Dari mana? 1 dikalikan 2, maka O-nya sudah 2. Maka O sudah sama. Nah, sekarang kita perhatikan, hanya menjadi berubah, berapa hanya? Hanya menjadi 4. Jadi hanya menjadi 4. Maka yang semula ini 2, maka kita kalikan dengan 2. Nah, kita cek. Sekarang hanya jadi 4, ini hanya 4, O-nya 2, O-nya 2. Maka reaksi dikatakan setara. Mudah bukan? Nah, kita cek soal berikutnya. Nah, perhatikan, ini adalah gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Perhatikan jumlahnya, N sebelum reaksi berapa? N-nya 2. Ya. N sesudah reaksi berapa? 1. Nah, bagaimana tadi agar menyamakannya? Ya, diberi koefisien. Berapa koefisiennya? Koefisiennya 2. Ya, koefisiennya 2. Maka N-nya sudah 2. Jadi N-nya menjadi 2. Nah, sekarang perhatikan hanya. Hanya sebelum reaksi berapa? Hanya sebelum reaksi 2. Nah, sekarang kalau tadi koefisiennya dikasih 2, maka hanya menjadi berapa? Hanya menjadi 6. Tuh, dari mana 6? Dari mana 6? Ya, ini 3 indeksnya dikalikan koefisiennya 2, maka hanya 6. Maka sebelum reaksi H juga harus 6. Agar 6 harus dikalikan berapa? Ya, betul, dikalikan 3. Ya, kita cek apakah sudah sama atom kiri dan atom kanan. N-nya sudah 2. Ini N-nya juga ada 2. Hanya ini 6, H ini menjadi 6. Maka reaksi dikatakan setara. Nah, sekarang kita coba cek yang soal berikutnya. Nah, perhatikan ini. Ini adalah etana, gas etana direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida berupa gas dan uap air. Kita cek jumlah masing-masing atom. C-nya berapa? Oke, C-nya 2. Sudah reaksi berapa? Masih 1. Kita apakan tadi? Dikalikan atau diberi koefisien. Berapa ini? 2, ini 1. Maka kita kalikan dengan 2. Diberi koefisien 2. Sehingga jumlah C-nya sudah sama 2. Sekarang jumlah H. Hanya berapa ini? Oke, betul 6 hanya. H sesudah reaksi berapa ini?
hanya 2. Nah, ini 2, ini 6. Agar sama kita kasih koefisien. Berapa koefisiennya? Betul, 3. Ya, sehingga hanya ini menjadi 6. Maka H dan T sudah sama. Sekarang kita cek O-nya. O-nya sebelum reaksi berapa? O-nya 2. Nah, ini O-nya berapa? O-nya 2, salah bukan 2. Ingat, ada koefisien 2 di sini. Berarti O-nya menjadi berapa? O-nya menjadi 4, yaitu 2 di indeks dan dikalikan 2 dengan koefisien. Nah, ini ada plus, ada tambah ya, berarti jumlah O-nya lagi. O-nya berapa? 1 salah. Maka O-nya ini 1 dikalikan indeksnya, dikalikan koefisiennya 3, maka O-nya ini menjadi 3. Sehingga jumlah O sesudah reaksi menjadi berapa? Menjadi 7, yaitu 4 ditambah 3. Sesudah reaksi O-nya ini 7. Sebelum reaksi O-nya 2, maka kita kasih koefisien 2 dikali berapa agar 7? Ya, dikalikan 3,5. Ya, 3,5 kali 2 berarti 7. Bu, saya nggak suka dengan angka pecahan. Boleh dengan kalian kalikan semuanya dengan dikalikan 2. Kalau dikalikan 2, maka ininya menjadi semula 1, ini menjadi 2, koefisiennya ini 2, koefisiennya ini menjadi 7, koefisiennya ini menjadi 4, koefisiennya ini menjadi 6. Jadi kalian pilih yang pakai pecahan 3,5 ini sudah betul, atau yang kalian kalikan dengan 2 jadinya 2746, 2746 ini juga sudah betul. Mudah bukan? Nah, untuk mengetahui seberapa akan bisa tentang persamaan interaksi, maka tugas 2 sudah ada seperti ini. Jadi tugasnya betul ada 2 tugas. Yang tugas pertama tadi yang batu gamping tadi, tugas yang kedua adalah menyetarakan persamaan reaksi. Nah, sekian terima kasih. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku tulis, di foto, kemudian diupload di Classroom pada kelas kalian masing-masing. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah proses Kapsa, demikian materi hari ini mengenai persamaan reaksi. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Budidaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.